I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Istilah probiotik pertama kali digunakan oleh Lilly dan Stilwell pada tahun 1965. Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang merangsang pertumbuhan organisme lain. Probiotik adalah mikroba yang menguntungkan bagi ikan yang dibudidayakan. Mikroba itu antara lain bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Carnobacterium, beberapa kelompok Bacillus, dan Pseudomonas. Tujuan dari penggunaannya adalah untuk menempatkan, memperbaiki, atau mengimbangi fungsi mikrobiota asli yang mendiami saluran pencernaan atau permukaan tubuh inang. Secara garis besar, manfaat yang diperoleh dalam penggunaan suplemen probiotik dalam budidaya hewan perairan meliputi 1. Peningkatan nilai gizi makanan, 2. Perbaikan enzim untuk pencernaan, 3. Penghambat patogen, 4. Zat penambah pertumbuhan, 5. Peningkatan respon imun, dan 6. Meningkatkan kualitas perairan. Bakteri berfungsi menguraikan sisa pakan senyawa organik dari pakan yang terlarut dan kotoran ikan. Sampah-sampah itu dapat mengotori air dan menjadi tempat tumbuh bakteri patogen, jamur atau mikroba jahat, dan menyebabkan ikan mudah terserang penyakit. Sifat probiotik dari bakteri yang menguntungkan bagi ikan juga dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat atau patogen. Dengan probiotik, maka ikan menjadi lebih sehat, bisa membantu proses penyembuhan ikan yang sakit, dan menjaga kualitas air sehingga tidak keruh ataupun berbusa. Selain dapat meningkatkan kualitas air dan meminimalisir penyakit, probiotik juga dapat berperan sebagai penyedia vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ikan untuk pertumbuhannya. Probiotik dapat bekerja dengan mengurai bahan-bahan organik yang ada di kolam sehingga dapat memproduksi vitamin-vitamin dan menetralisir senyawa toksik yang ada di dalam makanan ikan. Probiotik juga dapat bekerja pada proses pencernaan ikan yang dibudidayakan. Penggunaan probiotik yang ditambahkan pada pakan ikan dapat menetralisir senyawa dan bakteri berbahaya yang terkandung di dalamnya. Kualitas air sangat menentukan performansi ikan yang biasanya diukur dengan mengamati beberapa parameter utama seperti faktor fisik dan kimia. Kualitas air yang buruk atau tidak mendukung kesehatan ikan banyak disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya meningkatnya timbunan bahan organik di dasar kolam yang berasal dari ekskreta ikan, sisa pakan pabrik, pupuk organik maupun bangkai ikan dan sampah budidaya lainnya. Hal ini juga dapat diperparah oleh sistem budidaya perikanan yang tingkat kepadatan yang tinggi yang memicu peningkatan stres ikan. Manajemen pengelolaan air yang baik sangat diperlukan untuk tetap mempertahankan ekosistem yang mendukung usaha budidaya ikan. Adapun peranan probiotik dalam budidaya ikan adalah 1. Menekan populasi mikroba jahat yang berada dalam saluran pencernaan dengan cara berkompetisi untuk menempati ruang atau tempat menempel dan kesempatan mendapatkan nutrisi. 2. Menghasilkan senyawa antimikroba yang secara langsung akan menekan pertumbuhan mikroba jahat dan mencegah terbentuknya kolonisasi mikroba jahat dalam sistem pencernaan hewan inang. 3. Menghasilkan senyawa yang bersifat imunostimulan, yaitu meningkatkan sistem imun ikan atau hewan inang dalam menghadapi serangan penyakit dengan cara meningkatkan kadar antibodi dan aktivitas makrofag, misalnya lipopolisakarida, glikan, dan peptidoglikan. 4. Menghasilkan senyawa vitamin yang bermanfaat bagi hewan inang atau yang diberikan probiotik dan secara tidak langsung akan menaikkan nilai nutrisi pakan. Penggunaan probiotik secara efektif. Penggunaan probiotik dalam aquaculture yang efektif bergantung pada beberapa faktor, diantaranya seperti strain dari ragi, tingkat dosis yang digunakan, bentuk suplemen, dan durasi penggunaan probiotik itu sendiri. Penggunaan strain ragi yang cocok. Bakteri yang berperan sebagai probiotik untuk ikan menghambat pertumbuhan patogen dan menerapkan biosecurity atau aktivitas hemolitik dan kerentanan terhadap antibiotik. Pelaksanaan probiotik terhadap mukosa lambung menjadi salah satu kriteria yang penting, serta menjadi persyaratan untuk menggunakan probiotik jangka panjang.
menggunakan bakteri dan spora inaktif. Status spora adalah struktur yang dibuat dari beberapa genus bakteri yang dapat menghadapi berbagai faktor lingkungan atau dampak yang disebabkan oleh bakteri. Spora membantu bakteri untuk bertahan hidup dengan cara melawan perubahan habitat yang ekstrim, seperti suhu ekstrim, kurangnya kelembapan, atau paparan kimia dan radiasi. Spora dari probiotik untuk ikan memiliki dampak positif dalam meregulasi sistem imun dan menjaga keseimbangan mikroflora dalam usus. Secara keseluruhan, probiotik dalam aquaculture adalah langkah yang efektif karena mikroflora dalam organ usus bergantung pada kemampuan interaksi dari mikroorganisme dalam sistem pencernaan yang dapat mempengaruhi inflamasi, metabolisme, dan imunitas.